Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hadrat Imam Muhammad Baqir. Oke, langsung saja kita mulai pada ceritanya. Imam Muhammad Baqir alaihissalam lahir di kota Madinah pada hari Jumat 1 Rajab 57 Hijriah. Di rumah kakeknya Imam Hussein alaihissalam, ayahnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam mengumandangkan azan di telinga kanan anaknya dan iqamah di telinga kirinya sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Bayi mungil itu diberi nama Muhammad yang sebelumnya telah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ibundanya Fatimah putri Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Dengan demikian Imam Baqir alaihissalam baik dari keturunan ayah maupun ibu dari Bani Hashim. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dalam membahasakan kedudukan dari Fatimah ibunda Imam Baqir alaihissalam berkata, ia wanita yang jujur dan tidak ditemui wanita dari keturunan Imam Hasan alaihissalam sepertinya. Ini merupakan kebanggaan Imam Baqir alaihissalam di mana baik dari keturunan ayah dan ibu keduanya berasal dari Ahlul Bait alaihissalam. Imam Baqir alaihissalam ketika berumur 3 tahun bersama dengan kakeknya Imam Husain alaihissalam berada di Karbala. Dan Imam alaihissalam menyaksikan kezaliman yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Imam alaihissalam menyaksikan bagaimana musuh memukuli anak-anak kecil yang kehausan dan bagaimana tenda-tenda keluarga Nabi SAW dibakar di Karbala setelah kesyahidan Imam Husain alaihissalam. Imam alaihissalam juga menjadi tawanan bersama ayah dan ibunya serta bibinya Sayyidah Zainab serta wanita dan yang lain. Di perjalanan menuju Syam, ia menyaksikan bagaimana mereka disakiti dan dengan kaki mungilnya tanpa alas bersama dengan kaki-kaki yang lebih besar berjalan di sela-sela duri padang pasir. Imam alaihissalam juga menyaksikan bagaimana musuh menghujani kepala Imam Husain alaihissalam dengan batu. Melihat dari dekat bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Ketabahan dan kesabaran kecil dan menyaksikan bagaimana pengorbanan dilakukan oleh Ali bin Sayyidah Zainab. Masa Imam Baqir alaihissalam memiliki perbedaan yang begitu mencolok dengan masa-masa Islam sebelumnya karena pada masa itu kerajaan Romawi dan Yunani juga mengalami perkembangan yang pesat. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen dari seluruh dunia datang negara-negara Islam berusaha mengemukakan persoalan-persoalan ilmiah dan syubhat untuk menghalangi perkembangan Islam. Pada kondisi inilah masyarakat pemimpin yang akan menyiapkan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam memperkenalkan Islam hakiki dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka bisa membendung pengaruhnya atas umat Islam. Kaum Yahudi dan Kristen senantiasa berusaha mencampurkan pemikiran mereka dengan akidah Islam dan mengubah wajah asli Islam yang sesungguhnya, dan dengan cara-cara ini mereka perlahan-lahan menyediakan sarana menghapus Islam hakiki. Bahwa Maksumin alaihissalam dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka para ilmu mereka juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan mereka tidak sama dengan ilmu pengetahuan sebagaimana manusia secara umum. Ilmu pengetahuan Imam Baqir alaihissalam seperti ilmu pengetahuan Imam Maksum alaihissalam yang lain berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka untuk membimbing dan menghidayai umat manusia yang dengan perantaraan Imam Maksum alaihissalam mereka dapat mengenal Tuhan dan mempelajari bagaimana jalan hidup yang benar. Seorang imam selain selaku pembimbing umat manusia juga berperan sebagai seorang ilmuwan terbesar di masa mereka. Seorang imam seperti matahari ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan besar mengambil dan mempelajari ilmu dari mereka. Para ilmuwan ini mengemukakan persoalan-persoalan ilmiah yang mereka hadapi dan Imam alaihissalam harus menyelesaikan persoalan keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan ilmu pengetahuan Imam Baqir alaihissalam mengantarkannya digelar Baqir ul-Ulum, artinya menyingkap ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Salah seorang dari sahabat Imam Baqir alaihissalam menceritakan, saya pergi ke depan pintu rumah Imam Baqir alaihissalam dan meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Tetapi Imam tidak memberikan
izin untuk masuk sementara, mengizinkan yang lain masuk. Saya dalam keadaan sedih kembali ke rumah dan menuju ke tempat pembaringan dan berniat untuk tidur, tapi mata tidak bisa terpejam. Saya kemudian berkata pada diriku sendiri, mengapa imam mengizinkan orang asing untuk bertamu tapi tidak mengizinkanku, sementara saya adalah sahabat dekatnya? Saya larut dalam pikiran dan kesedihan, namun tiba-tiba saya mendengar suara. Saya kemudian bangkit dan membuka pintu rumah. Saya melihat seseorang utusan Imam Bakir alaihissalam dan ia berkata, segeralah datang bertemu dengan sang imam. Dan dengan tergesa-gesa saya menuju ke rumah Imam alaihissalam. Imam alaihissalam berkata, saya justru menjaga jiwamu karena saya tidak mengizinkanmu masuk ke rumah. Karena mata-mata musuh tadi berada di sini. Dan jika mereka melihat engkau di rumahku, maka engkau akan celaka. Itulah sebabnya saya tidak mengizinkanmu masuk hingga kecintaanmu kepada kami tidak berkurang dikarenakan hal tersebut. Ada pertanyaan?